Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita Tafsirul Quran dalam pembahasan surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ini seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu adalah surah yang memiliki 40 ayat dan surah Makkiyah, surah Al-Qiyamah ini dikelompokkan dalam surah Makkiyah, ayat atau surah yang diturunkan sebelum Nabi kita berhijrah. Surah Al-Qiyamah diturunkan setelah surah Al-Qari'ah. Arti qiyamah adalah kiamat. Ini yang sering kita pakai, kiamat. Sebenarnya dibacanya qiyamah, belakangnya itu adalah tak marbutah. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu beberapa ayat daripada surah Al-Qiyamah ini. Tapi tidak apa-apa, kita ulangin lagi ya sedikit. Ikutin semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. A'udzu billahi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, di sini aku di sini maksudnya Allah Ta'ala. Allah bersumpah dengan hari kiamat menunjukkan bahwa hari kiamat itu adalah hari yang sangat dahsyat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Nafsi atau nafsu itu asal kata bahasa kitanya napas, bernapas. Tapi bisa juga diartikan
jiwa, ruh manusia dan lain sebagainya. Lawamah, bahasa kitanya tadi apa ya? Menyesali diri. Asal katanya mengecam. Arti mengecam maksudnya adalah menyesali diri sehingga mengecam dirinya sendiri. Orang yang menyesali diri itu atas perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, itu adalah satu sifat yang baik. Karena kalau orang tidak ada rasa menyesal di dalam diri, maka orang tersebut tidak ada jerak-jeraknya untuk melakukan maksiat. Salah satu tanda orang itu diterima taubatnya adalah dia menyesali diri. Kita manusia yang dhaif, yang lemah ini tentulah banyaklah melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang bertobat. Dan Al-Imam Nawawi mengatakan, apabila seseorang itu bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala, maka mesti memenuhi syarat-syarat taubat. Cuman secara garis besar, melakukan perbuatan dosa itu dilakukan terhadap dua hal, maksudnya dua kaitan. Yang pertama, dosa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Tentu saja yang dimaksud berkaitan dengan Allah Ta'ala ini adalah dosa-dosa yang tidak ada sangkut paut dengan makhluk Allah Ta'ala. Ya, dosa kepada Allah seperti dia tidak salat, dia tidak puasa. Dan sesungguhnya kalau ada orang melakukan dosa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merasa rugi dengan perbuatan dosa seorang hamba itu. Di dalam riwayat hadis dikatakan, jikalau semua manusia dari ibarat katanya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sampai akhir makhluk yang Allah ciptakan, semuanya itu beribadah kepada Allah, tidak ada yang berbuat maksiat, maka sedikit pun tidak ada menaikkan derajat Allah. Artinya Allah tidak berhajat dengan ibadah kita. Dan sebaliknya, apabila seluruh makhluk dari yang pertama kali Allah ciptakan sampai penghabisan Allah menciptakan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka sedikit pun kemaksiatan yang dilakukan seluruh makhluk itu tidak akan mengurangi daripada kedudukan Allah Ta'ala. Karena Allah tidak merasa rugi dengan maksiat seseorang hamba, apalagi semuanya. Lain makhluk, kita bisa terangkat dengan perbuatan orang-orang. Derajat kita bisa terangkat dengan dibantu perbuatan kebaikan dari orang lain. Tapi sebaliknya, kita bisa terhina, jatuh derajat kita dengan sebab perbuatan keburukan dari orang lain. Ya, contoh saja umpama seorang bapak akan terangkat derajatnya
dengan sebab mungkin dia punya anak yang saleh, yang rajin, yang berprestasi, bapak dan juga ibunya akan terangkat. Anak siapa itu? Anak fulan. Oh, pantasan pintar, pantasan anaknya itu hebat, karena bapak mamanya juga hebat. Akhirnya yang tadi dipuji hanya anaknya, tapi karena bapaknya ibunya itu adalah mempunyai anak yang berprestasi, bapak mamanya akhirnya terangkat derajatnya di pandangan masyarakat. Sebaliknya, ada seorang suami istri, bapak dan ibu mempunyai anak yang bandel sekali, nakal dan lain sebagainya. Yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan adalah anaknya, tapi karena sebab ulah anaknya, orang tuanya pun merasa terhina, jatuh derajatnya di pandangan masyarakat. Itu kita makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak naik derajat dengan banyaknya ibadah hambanya, dan tidak merasa hina atau jatuh derajatnya dengan perbuatan maksiat hamba-hambanya. Tidak. Tapi semua itu kembali kepada diri masing-masing. Siapa yang melakukan kebaikan akan kembali kepada dirinya. Siapa yang melakukan kemaksiatan maka kembali kepada dirinya. Nah, kembali tadi kita masalah semua kita berbuat dosa, dan dosa yang kita lakukan itu kaitannya ada terbagi dua. Yang pertama dosa yang kaitannya kepada Allah Ta'ala, dan yang kedua adalah kaitan dosa yang kepada makhluk Allah Ta'ala. Apabila dosa itu berkaitan kepada Allah Ta'ala, kata Al-Imam Nawawi, syarat untuk diterima taubatnya itu ada 3. Yang pertama, dia menyesal. Nah, ini harus ada penyesalan di dalam diri. Menyesal itu bukan tandanya dengan air mata. Berapa banyak orang setelah melakukan kemaksiatan dia menangis, tapi cuma air matanya saja. Kata orang bilang, atau orang zaman sekarang mengatakan air mata buaya. Bohong-bohongan saja. Maka itu bukan tanda menyesal. Tanda menyesal itu adalah di dalam hati. Tentu yang tahu adalah dia dengan Allah Ta'ala. Penyesalan itu hanya dia dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Manusia kita ini cuma bisa menerka-nerka saja. Oh, dia menangis menyesal, bolehlah, tapi belum tentu dalam hatinya menyesal. Berapa banyak orang di sidang menangis di dalam persidangan, tetapi di dalam persidangan itu menangis untuk apa? Untuk bisa dikurangi masa tahanannya. Tapi dalam hatinya tidak ada rasa penyesalan. Lawwamah, menyesal dalam hati. Yang kedua, syarat taubat dari dosa yang berkaitan kepada Allah Ta'ala adalah berhenti daripada perbuatan itu. Dan orang yang berhenti ini pasti dia sebelumnya ada rasa menyesal. Kalau dia tidak ada rasa menyesal, maka dia tidak akan pernah berhenti dari dosa itu. Dan orang yang tidak berhenti daripada perbuatan maksiat walaupun dalam hatinya ada penyesalan, itu belum sah diterima taubatnya Allah Ta'ala. Itu ibarat kata seperti kata orang kita, taubat sambel. Ih, pedesnya. Tahu ya pedas, tapi kenapa dicolek itu sambal terus? Pedas, tapi tidak berhenti dia makan itu. Sampai keringatan dia makan nasi pakai sambal. Tahu pedas, tapi tidak berhenti. Orang yang seperti ini tidak sah taubatnya karena belum berhenti.
Nah, berhenti dari perbuatan dosa tadi itu diawali dengan rasa penyesalan. Penyesalan yang betul-betul menyesal tadi, pasti dia akan berhenti daripada perbuatan itu. Nah, apabila sudah ada dua syarat ini, menyesal, berhenti benar-benar di dalam perbuatan dosa tadi, maka syarat yang ketiga akan timbul. Pasti itu. Apa itu? Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu, alias tidak mau akan jatuh ke lubang yang sama. Kalau seandainya dalam hati ada kepingin melakukan maksiat lagi, maka syarat taubatnya itu tidak diterima. Selama-lamanya dia niat tidak akan kembali lagi dari perbuatan dosa itu. Kata Bang Nabi, kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Kesempatan dan niat yang buruk ini bisa menjadikan orang itu melakukan maksiat. Ada orang tidak bisa melakukan maksiat karena tidak ada kesempatan, tapi dalam hatinya itu ada kepingin kembali. Seperti umpama, mohon maaf, ada orang jahat di penjara. Dia tidak bisa melakukan kemaksiatan di dalam penjara. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan. Mau bagaimana melakukan kemaksiatan? Bagaimana dia mau melakukan perbuatan jahat? Karena di penjara. Tapi dalam hatinya ada ingin melakukan kemaksiatan itu kalau keluar dari penjara. Residivis. Dan berapa banyak ketika orang baru keluar penjara sehari 2 hari bisa melakukan perbuatan yang sama lagi. Kenapa? Karena tadi dalam hatinya tidak ada penyesalan. Kalau tidak ada penyesalan, kemudian dia ada kepingin melakukan perbuatan maksiat, tidak berhenti. Dan yang ketiga, selalu ingin kembali dalam perbuatan maksiat itu. Jadi niat dan kesempatan ini yang bisa melakukan, seseorang itu bisa melakukan kemaksiatan. Tapi kata ulama, apabila terkumpul, apabila salah satunya ada niat yang jahat atau kesempatan, kira-kira yang mana yang lebih berbahaya? Yang lebih berbahaya itu adalah niat tadi. Walaupun ada kesempatan tapi tidak ada niat di dalam hati, maka orang itu tidak pernah akan melakukan maksiat. Tapi kalau ada niat untuk melakukan itu, tapi walaupun tidak ada kesempatan, orang ini batal dia untuk mencari kesempatan itu. Ada perampok umpama, tidak ada kesempatan untuk merampok karena di komplek itu ada satpam, ada CCTV dan sebagainya. Susah dia, bagaimana mau merampok? Tapi karena niatnya yang besar, walaupun tidak ada kesempatan, dia akan cari akal untuk menghilangkan halangan itu. Mungkin waktu mati lampu sehingga CCTV-nya tidak berfungsi, atau satpamnya dikasih obat tidur, umpama tertidur dan lain sebagainya. Jadi antara niat dan kesempatan yang paling berbahaya itu niat tadi. Makanya Al-Imam Nawawi mensyaratkan syarat taubat yang ketiga adalah berniat tidak akan mengulangi lagi. Apabila terkumpul 3 syarat ini, menyesal, berhenti, dan tidak akan mengulangi lagi apapun, walaupun hanya dalam niat dalam hati, tidak mau dia. Kesempatan apapun dia tidak akan melakukan itu, maka syarat taubat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi apabila salah satu itu tidak sempurna, walaupun dia menangis air mata darah, taubatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini kalau dosa yang berkaitan dengan Allah.
Nah, kemudian yang kedua, dosa yang berkaitan kepada makhluk Allah Ta'ala. Arti makhluk Allah Ta'ala ya terutama manusia dulu. Maka kata Imam Nawawi, apabila dosa itu berkaitan dengan manusia, syaratnya ditambah satu lagi, artinya menjadi 4 semuanya. Syarat 3 pertama itu sama, menyesal, berhenti, dan berniat dalam hati tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya. Nah, syarat yang keempat, nah ini dia, minta maaf, minta halal dan ridha kepada orang yang dia zalimi. Minta maaf, minta halal, minta ridha kepada orang yang dia telah zalimi. Cuman ada ulama mengatakan begini ya, kalau kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Ta'ala, ketika kita minta maaf sama Allah Ta'ala, kita sebutin dosa kita itu. Kita menyebutin dosa itu. Ya Allah, saya telah melakukan ini, melakukan itu, melanggar perintahmu. Ini kalau dosa yang kaitan kepada Allah Ta'ala. Sebutin kesalahan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kepada makhluk Allah Ta'ala, ada yang mengatakan kalau kita melakukan perbuatan dosa kepada makhluk Allah Ta'ala, kita cuman minta maaf, betul-betul minta maaf, tidak usah kita sebutin kesalahan itu. Karena kalau kita sebutin, bisa jadi orang yang kita minta maaf ini tidak jadi memberikan maaf. Makanya biasanya kalau kita Idul Fitri, mohon maaf Pak ya, lahir batin minta maaf. Pokoknya ada salah saya minta maaf dah. Saya ini ngaku banyak salah sama Bapak. Pokoknya lahir batin dah. Apa dosamu? Sudah Pak, saya minta maaf aja Pak. Kalau saya sebutin terlalu banyak. Minta maaf lahir batin. Selesai. Tapi jangan ngulangi lagi. Mungkin keceplosan, kita jelek-jelekin orang, menghina orang, ya, memfitnah orang, betul-betul minta maaf sama orang tersebut. Jangan cuman hari itu minta maaf ya lahir batin, keluar dari tempat itu ngerumpiin orang lagi, jelekin orang lagi. Itu dosanya nggak berhenti itu. Apakah dosa yang kemarin terhapus? Nggak terhapus. Karena dia mengulangi lagi perbuatan itu. Dosa yang dia lakukan sekarang ini itu sebagai tambahan dosa yang baru, ditambah dengan dosa yang lama. Nah itu ya. Kemudian apabila dosa itu berkaitan dengan makhluk Allah Ta'ala, ditambah dengan apa lagi? Dengan harta benda yang berkaitan dengan harta benda, maka wajib, kata Imam Nawawi, mengembalikan harta benda tersebut. Bukan hanya minta maaf saja, tapi mengembalikan. Wajib mengembalikan. Hutang itu boleh, nggak ada masalah kita hutang. Yang nggak boleh itu nggak bayar. Bisa bayar tapi nggak mau bayar. Dan kata ulama kita, ulama yang tegas nih ya, kalau ada orang punya hutang nih, sudah waktunya bayar tapi dia nggak mau bayar. Lain bercicil ya, kalau memang ada perjanjian nyicil setiap bulan bayar sekian, setiap bulan bayar sekian, itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada perjanjian, kalau ada hutang, ada uang, wajib bayar. Tapi dia nggak mau bayar. Ketika dia tidak mau bayar, dia punya uang, lalu uang itu dia gunakan untuk sedekah. Ya, sedekah hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sudah ya. Apalagi dia hura-hura. Punya hutang sama orang tapi dia
Nggak mau bayar, uangnya dia gunakan untuk jalan-jalan, beli ini beli itu, makan di restoran, selfie ini selfie itu. Kan aneh, punya hutang nggak mau bayar tapi gayanya kayak orang kaya. Apa kata ulama? Orang itu berdosa, zalim. Ketika dia bersedekah, sedekahnya nggak jadi pahala, jadi dosa. Apa sebab? Karena membayar hutang hukumnya wajib, bersedekah hukumnya sunnah. Nah, orang banyak terjebak di situ. Lain halnya kalau seandainya bertempo, memang ada perjanjian setiap tanggal 1 pas saya nyicil ya. Ya, enggak apa-apa. Sudah perjanjian. Sebelum tanggal 1 dia ada uang. Lalu dia sisihkan, ini tanggal 1 bayar cicilannya segini, cek. Siapkan dulu. Lebih daripada itu, lebih daripada itu, maka lebihannya dia boleh gunakan untuk keperluan yang lain. Yang penting tanggal 1 ini sudah beres. Itu lain masalah. Ada suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba di belakang ini ada pendeta Yahudi. Datang pendeta Yahudi, cekik Nabi dari belakang, menarik surbannya Nabi. Oh, sampai Nabi ini merasa susah bernapas. Pendeta Yahudi cekik Nabi dari belakang. Lalu orang Yahudi ini berkata, "Ya Muhammad, bayar hutangmu. Hutangmu bayar." Kata Nabi Muhammad sambil menoleh ke belakang, pendeta Yahudi, kata Rasulullah, "Bukankah belum jatuh temponya?" Punya hutang Nabi, biasa orang berhutang tuh. Kata Nabi, kan belum jatuh temponya, kenapa engkau minta sekarang? Mau jatuh tempo, enggak jatuh tempo, pokoknya bayar dulu. Baik, kata Rasulullah. Sayyidina Umar ini ngelihat begitu, sudah ngunusin pedang nih. Rasul disakitin, kata tinggal perintah Nabi. Kalau Nabi bilang bunuh. Karena kan belum waktunya jatuh tempo, tapi kenapa maksa-maksa harus bayar hutang? Belum jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo kita tidak wajib bayar. Belum wajib maksudnya. Tapi orang Yahudi ini masa bodoh, bayar katanya. Kata Rasulullah, baik-baik. Tapi orang Yahudi ini ngelihat Sayyidina Umar melepaskan pedang tadi mau bunuh. Kata Rasulullah, rasa takut juga orang Yahudi ini. Lalu Nabi bilang, "Ya Umar, masukkan pedangmu ke dalam sarungnya, kamu kumpangnya. Ya Umar, kamu pergi ke sana ke Baitul Mal, ambil berapa dirham, 20 dirham atau 20 dirham itu. Bayarkan hutangku ini pada Yahudi ini. Kemudian dan tambah 2 dirham atau 200 dirham kepada orang ini, orang Yahudi ini." Lalu Sayyidina Umar bilang, "Ya Rasul, engkau kan punya hutang cuma 200 dirham, kenapa harus jadi 400 dirham?" Kata Rasulullah, 200 dirham itu hutangnya dia, 200 dirham karena kamu menakut-nakutin dia dengan melepaskan pedang di hadapan dia. Sayyidina Umar ini rasa kesal juga, wah ini namanya rugi nih. Pertama belum jatuh tempo, yang kedua 2 kali lipat. Yahudi ini senang aja. Kata Nabi, "Ya fulan, ikutin Sayyidina Umar." Sayyidina Umar pun ke Baitul Mal untuk memberikan hutang uang itu kepada orang Yahudi ini. Lalu orang Yahudi ini bilang, "Ya Umar, apakah engkau kenal aku?" Kata Sayyidina Umar, "Aku masa bodoh aku mau kenal nggak kenal, pokoknya aku nggak mau kenal kamu orang jahat." Padahal ini orang pendeta Yahudi yang sangat terkenal di kaumnya. Tapi Sayyidina Umar kalau sudah saking kesalnya, masa bodoh. Sayyidina Umar, kata orang Yahudi, ya Umar, sebenarnya nabimu itu benar. Itu belum jatuh tempo itu hutang.
Kalau belum jatuh tempo kan tidak wajib membayar, belum ada kewajiban. Kata Sayyidina Umar, kenapa? Tapi kenapa engkau maksain untuk hari ini bayar? Karena aku kepingin tahu bagaimana akhlak nabimu itu. Karena aku membaca di dalam kitab Taurat sifat nabimu itu adalah orang yang sabar dan melebihi daripada sabar. Artinya di atas rata-rata sabarnya itu. Sabar, hilim, orangnya sangat lambat marah, bisa meredam kemarahan tadi. Jadi maksudnya apa? Aku datang ke sini, kata Yahudi, cuma ngetes saja apakah benar Nabi Muhammad mempunyai sifat seperti itu. Oh, kata Sayyidina Umar. Nah terus memang benar sifat Nabi itu seperti itu dalam kitab Taurat. Dan karena itulah aku masuk Islam sekarang. Jadi Yahudi ini datang bukan untuk mengganggu Nabi, niatnya itu cuma ngetes saja, benar nggak? Kalau Nabi itu pada saat itu marah, kata Nabi, bunuh Umar, selesai. Orang Yahudi ini nggak jadi masuk Islam, bahkan umatnya yang lain pun tidak akan masuk Islam. La ilaha illallah. Kita kembali. Jadi kalau ada berkaitan dengan harta benda, maka tidak cukup dengan minta maaf, mesti wajib mengembalikan harta benda itu. Kerugian orang itu. Nah sekarang permasalahannya ada orang tidak merugikan harta, tidak mencuri hartanya, tapi merugikan secara materi. Ya, umpama dia menghina orang tersebut, dia menyebarkan fitnah dari orang yang dia benci tadi, padahal orang yang dia benci nggak pernah melakukan itu. Akhirnya apa? Gara-gara orang yang jadi menyebarkan fitnah, lalu apa? Orang yang dia fitnah ini ekonominya dia dia mendapatkan rezekinya itu berkurang. Umpama ada orang memfitnah, itu orang tuh warungnya itu pakai jampi-jampi gitu, pakai inilah itulah. Akhirnya masyarakat termakan isu, lalu dagangan orang yang dia fitnah ini nggak laku. Apa yang terjadi? Wah ini berat nih. Ganti ruginya mungkin nggak bisa terhitung lagi. Mungkin di dunia saya minta maaf, tapi kerugian dengan secara materi, orang tidak datang, nggak jadi belanja gara-gara fitnah tadi, ini berat risikonya di akhirat. Istilah zaman sekarang apa ya? Pencemaran nama baik. Nah itu berat tuh, pencemaran nama baik. Ganti ruginya besar. Nah jadi kalau berkaitan dengan harta, maka mesti wajib mengembalikan harta tersebut. Ganti ruginya besar. Ada yang bertanya begini ya, bagaimana kalau seseorang pernah mencuri di warung begitu ya, di warung. Kalau cuma minta, dia ingin mengembalikan barang itu, tapi diam-diam, cuma nggak mau ngaku. Kalau ngaku nanti ditangkap polisi dan sebagainya. Gimana caranya? Nah tadi enak saja sih ngambil pendapat kata ulama. Ya, kata sebagian ulama kata begini ya, kalau dosa kepada Allah Taala boleh kita ngakuin. Tapi kalau dosa kepada makhluk Allah Taala jangan kita ngaku selebar-lebarnya. Akhirnya nanti orang nggak jadikan minta maaf, akhirnya bisa lebih parah lagi. Nah jadi solusinya kalau seperti itu gimana? Kembalikan hartanya diam-diam, kemudian suatu saat nanti minta maaf, saya minta maaf lahir batin Pak ya kalau ada salah, minta maaf lahir batin, kembalikan hartanya. Nah tapi terkadang ada orang tidak terima, cuma minta maaf kembalikan harta, nggak mau, tanya harus di penjara. Nah ini repot nih, tambah parah. Nah kalau seandainya ada seperti itu ya jadi kembalikan hartanya, kalau bisa ganti yang lebih banyak, kemudian minta maaf dan tidak perlu menyebutkan apa yang dia pernah lakukan tadi. Insya Allah itu sudah
mengurangi daripada dosa kita kepada orang itu. Udah dipaham ya seperti itu. Nah, hati-hati kita punya dosa nih ya sama makhluk Allah Ta'ala, repot sekali ya, sehingga kata ulama kalau seandainya kita ingin melakukan dosa, terpaksa nih melakukan dosa, cukuplah kita melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, jangan ditambah lagi dengan dosa kepada makhluk Allah Ta'ala. Dan sekecil apapun harta yang diambil itu wajib dikembalikan. Ada cerita nih, versinya ada dua nih, ada versinya kisahnya Nabi Isa, ada versinya bukan Nabi Isa. Wallahu alam. Intinya kita ngambil cerita ini terlepas dari siapa orang yang melakukan itu dan di zaman siapa. Jadi ada seseorang meninggal dunia. Dan kalau kita ngambil versi Nabi Isa nih ya, ada yang menceritakan kisah Nabi Isa. Jadi suatu ketika kaumnya Nabi Isa ini datang, wahai Nabi Isa, kalau engkau bisa memang menghidupkan orang mati, maka hidupkanlah, kami ingin tahu bagaimana engkau bisa menghidupkan orang mati. Kata Nabi Isa, cari mana kuburannya, yang mana kau mau. Maka kaumnya ini datang kepada Nabi Isa, ini ya wahai Nabi Isa, kuburan ini. Lalu Nabi Isa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Ta'ala, dan dengan izin Allah orang ini yang dalam kubur bangkit dari kuburnya. Ketika bangkit dari kuburnya, orang ini ternyata sudah berubah dia punya wujud. Artinya orang ini baru saja meninggal, tapi ketika dia hidup kembali, waktu itu ya dihidupkan kembali, ternyata rambutnya sudah memutih ya, kemudian kulitnya keriput, pucat dan sebagainya. Padahal orang yang masih muda dan baru saja meninggal. Ditanya oleh kaumnya, ditanya oleh Nabi Musa, kenapa engkau seperti ini? Padahal engkau baru saja meninggal, baru saja dikubur. Katanya, bagaimana saya tidak seperti ini? Karena masalahnya adalah karena suatu ketika aku pulang dari suatu tempat, saya punya gigi ini ada terselip makanan. Jar orang Banjar kesulitan. Makanan yang terselip di gigi itu tidak lepas. Lalu aku melewati satu rumah tetanggaku. Lalu kulihat ada sebilah lidi, jar orang Banjar susuban. Ya, ada sebilah kayu keluar dari rumah tersebut, sebilah lidi. Kupatahkan tadi itu, tik, ngambil sedikit saja, tik. Kujadikan tusuk gigi. Aku melakukan itu tanpa minta izin dari pemilik rumah tadi. Nah, gara-gara sebilah lidi inilah aku mempertanggungjawabkan di alam kubur dan tersiksa dengan gara-gara ini. Coba bayangkan, gara-gara sebilah lidi yang kecil itu, orang yang mati ini pun terganggu di alam kuburnya, apalagi di akhirat. Bagaimana kalau seandainya lebih daripada itu? Versi yang lain ada yang mengatakan ini bukan cerita Nabi Isa, tapi cerita lain. Ada seorang guru, ini seorang guru, seorang ulama, dia habis diundang makan begitu ya. Nah, ketika itu ada makanan terselip di giginya. Pulang dari tempat acara itu, ini makanan tidak lepas dari giginya. Gimana? Nggak mau lepas. Lewat di rumah tetangganya, ngelihat itu ada sebilah lidi keluar dari rumah tetangganya. Tanpa pikir panjang, si ulama ini pun mengambil bilah lidi tadi, dipatahkan, tik, dia gunakan sebagai tusuk gigi. Nah, selesai. Itu saja permasalahannya. Padahal ulama ini nggak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah melakukan ini dan itu. Itu aja masalahnya. Lalu meninggal dunia. Banyaklah orang merasa sedih dengan kepergian sang ulama ini. Dikubur. Nah, di malam hari muridnya bermimpi di dalam mimpi sang murid ini. Dia bilang melihat gurunya, "Guru, bagaimana mungkin?" Melihat muridnya ngelihat, "Guru, kenapa engkau seperti ini? Engkau kayak tersiksa di dalam kubur ini." Kata gurunya, "Alhamdulillah Allah mengizinkan aku bertemu denganmu di dalam mimpimu."
Kata gurunya, aku tersiksa di alam kubur seperti ini gara-gara cuma satu masalah, yaitu aku mengambil bilah lidi dari rumah tetanggaku tanpa aku minta izin lebih dahulu. Allah mengizinkan kita bertemu dalam mimpimu. Wahai muridku, segeralah engkau bangun, tolong sampaikan permintaan maafku kepada tetanggaku yang di sebelah itu, karena aku pernah mengambil sebilah lidi tadi tanpa minta izin. Terbangun sang murid tadi dengan keringat dingin keluar dari tubuhnya, dan langsung dia segera mendatangi tetangganya. Tetangga sang guru tadi menyampaikan cerita dari apa yang dia lihat dalam mimpinya tadi. Sang tuan rumah ini pun mengatakan, gak apa-apa katanya, saya ridhokan, saya halalkan, saya maafkan. Setelah itu legalah si hati sang murid ini, pulang dia, kemudian dia tidur lagi. Ketika dia tidur, bermimpi lagi dengan gurunya, dan dalam mimpi itu sang guru berkata, alhamdulillah Allah mengizinkan kita bertemu lagi. Sekarang aku sudah lega, sekarang aku tidak ada lagi beban di alam kubur, karena engkau telah meminta maafkan, karena engkau telah menyampaikan permintaan maafku kepada tetanggaku itu. Subhanallah, untung dia orang alim, untung masih ada amal solehnya, sehingga Allah izinkan bisa bertemu muridnya di alam mimpi sang murid tadi. Nah, permasalahannya bagaimana orang yang sudah meninggal dunia kemudian di alam dunia pernah melakukan maksiat ini dan itu, dan tidak bisa lagi kembali, dan tidak bisa bertemu dengan orang yang ada di alam dunia ini. Repotnya tuh gimana di akhirat? Nah, ala kulli hal kita ini banyak dosa. Yang repotnya tuh kalau dosa dengan makhluk Allah Ta'ala. Sehingga para ulama yang sering berdoa begini nih ya. Ya Allah, katanya dia, ya Allah, aku minta maaf kepadamu, dan bukakanlah hati orang-orang yang pernah aku zalimi. Aku nggak tahu siapa yang aku pernah zalimi, karena kita hidup ini terkadang sengaja atau tidak sengaja kita telah melakukan kemaksiatan, berbuat zalim kepada orang lain. Dalam doa sang orang-orang yang bijak itu, dia bilang kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tolong bukakan hati-hati orang-orang yang pernah aku zalimi, agar orang tersebut memberikan aku maaf, agar orang tersebut menghalalkan dan meridhokan dari apa yang pernah aku lakukan kepada dirinya. Sebelum aku minta maaf, dia sudah berikan maaf. Itu harus diselipkan doa itu. Dan sering-sering kita berdoa seperti, ya Allah, bukakan hati orang-orang yang pernah aku zalimi untuk memberikan maaf kepadaku sebelum aku meminta maaf kepadanya. Karena kalau seandainya orang tersebut tidak memberikan maaf, selesai kita di akhirat nanti. Gimana kita? Tidak bisa lagi di akhirat. Dan di akhirat Allah tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Makanya Nabi pernah bertanya kepada sahabat, apakah kalian tahu manil muflis, siapakah orang yang bangkrut itu? Bukan lagi rugi, bangkrut. Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang enggak punya la dirham wala dinar, enggak punya dirham, enggak punya dinar. Bangkrut. Kata Rasul, itu pikiran, itu maksud di dunia, tapi yang maksud itu, kata Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat membawa ibadah haji, membawa ibadah puasa, umrah, sedekah, macam-macam, sholat dia bawa itu. Tapi ketika orang ini hendak masuk ke dalam surga, datanglah orang-orang yang pernah dia zalimi ketika hidup di dunia. Orang-orang yang dia zalimi minta pengadilan di hadapan Allah. Mereka bilang, ya Allah, ini fulan pernah berbuat zalim kepadaku, ini fulan pernah ini, pernah itu, pernah ini, bla 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 bla. Kata Allah Ta'ala, kalau begitu semua pahala puasamu, ibadahmu, semuanya berikan kepada orang yang pernah engkau zalimi di dunia. Tidak bisa diganti dengan harta benda, sudah ganti, transfer pahala tadi. Ternyata kata Nabi, pahalanya habis tapi dosanya masih banyak. Dosa yang kepada makhluk Allah, kepada makhluk manusia ini masih banyak. Lalu apa? Tidak bisa ganti rugi. Kata Allah Ta'ala, sudah, dosa-dosa kalian ini limpahkan kepada ini. Limpah, bluk. Apa yang terjadi?
yang tadinya mau masuk surga akhirnya masuk ke dalam neraka. Itu yang namanya bangkrut. Kalau rugi kan habis begitu saja, kosong-kosong nih. Dan ternyata bangkrut, sudah habis ditambah lagi dengan beban dosa orang lain. Nah, patutlah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni dosa kita, dan Allah membukakan hati-hati orang-orang yang pernah kita zalimi, agar mereka itu memberikan maaf kepada kita sebelum kita minta maaf. Alias di dunia ini kalau bisa dihabiskan, sudah tidak ada sangkut paut lagi dengan orang. Yang repotnya kita pernah melakukan dosa dengan orangnya kita sudah lupa, nggak pernah ketemu lagi. Nah itu gimana itu caranya? Sehingga ada sebagian guru menyarankan gini ya, kalau kita pernah melakukan itu, kita sering-sering sedekah. Sedekah, ya Allah, kalau saya pernah melakukan kemaksiatan apa nih sama orang nih, ini sedekah ini atas nama orang-orang yang pernah saya zalimi, sampaikan pahala ini sebagai amal jariah buat mereka. Sedekah masjid, sedekah ini. Kalau nggak ada pahala itu nggak hilang, tetap kepada kita. Kita ngasih sedekah 100.000 ini, ya Allah, saya mungkin pernah zalim sama orang. Orang tuh merasa rugi. Saya ganti, ya Allah, 100.000 sebagai amal jariah buat orang-orang itu. Ini contoh 100.000 ya. Kalau lebih sering lagi, serak kasih orang. Niat itu untuk gantiin sebagai amal jariah buat orang-orang yang pernah kita zalimi. Insya Allah dengan seperti itu, kita di akhirat nanti insya Allah nggak ada beban lagi, nggak ada sangkut paut lagi dengan orang tersebut. Niatin deh terus-terusan gitu. La ilaha illallah. Cukup dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.